Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, para sahabat Habatus Sulhi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengah berada dalam bulan yang mulia ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan atau amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan di bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Ada beberapa amalan yang ditetapkan oleh para ulama. Ada yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih, sebagian hadisnya tidak sahih namun terkait dengan fadailul amal, dan hal itu dibolehkan oleh para ulama. Nah, maka di sini ada 12 amalan yang hendaknya kita lakukan di 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram, ini tanggal berapa? Hari Senin pokoknya puasa itu. 7 ini kan. Lihat 7 besok 8, Ahad 9, betul. Ahad itu sudah puasa, kita ambil tasu'anya. Tasu'a Seninnya Asyura. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati Yahudi Madinah puasa 10 Muharram. Maka beliau bertanya kepada mereka orang-orang Yahudi ini, mengapa kalian berpuasa pada hari ini? Maka orang-orang Yahudi itu mengatakan, pada hari inilah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi kami yaitu Musa, dan Allah hancurkan musuhnya yaitu Fir'aun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak memuliakan Musa daripada kalian. Maka Nabi perintahkan para sahabatnya untuk melakukan puasa 10 Muharram. Namun harus mukhalafah, sebaiknya mukhalafah dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi hanya puasa tanggal 10, maka Nabi menganjurkan sahabatnya untuk puasa tasu'anya, ya, yaitu hari ke-9. Jadi kita ambil 9, 10. Satu hari puasa di bulan Muharram itu sama dengan puasa 1 bulan. Dan khususnya barang siapa yang puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, kita lihat ya, di 10 Muharram hari Senin, dan juga ambil tasu'anya. Pada tanggal 10 bulan Muharram kita puasa, dan fadilahnya Allah akan ampuni dosanya setahun penuh. Ya, tahun yang sudah lewat terampuni semua dosa-dosanya. Nah, ada apa dengan tanggal 10 Muharram ini? Pertama yang harus kita ingat, pada hari tanggal 10 Muharram itu termasuk penanggalan yang sangat istimewa. Pada tanggal 10 Muharram itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan rohnya Nabi Muhammad. Pada tanggal 10 Muharram Allah ciptakan Arsy, Allah ciptakan Lahul Mahfuz, Allah ciptakan Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Jibril pada tanggal 10 Muharram. Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat pertama kali di dunia ini pada tanggal 10 Muharram. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan pertama kali di dunia ini adalah pada tanggal 10 Muharram. Maka pada tanggal 10 Muharram ini banyak sekali hal-hal istimewa, banyak sekali.
Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam pada tanggal 10 Muharram. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu ketika terjadi banjir bandang, seluruh dunia ini dipenuhi oleh air, sehingga semua hewan dan manusia yang selamat hanya manusia dan hewan yang menaiki bahtera Nabi Nuh. Nah, ketika Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi namanya. Bukit Judi ini adalah bukit pertama kali berlabuh kapal Nabi Nuh setelah terjadi banjir bandang yang besar. Maka ketika itu karena selamat dan penduduk bumi waktu itu jumlahnya hanya 70 orang laki-laki dan wanita. Bayangkan, yang selamat hanya 70 orang laki-laki dan wanita. Nah, akhirnya tasyakuran. Nah, berlabuhnya di Bukit Judi itu bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Maka selama berada di atas kapal, Nabi Nuh memerintahkan itu anak turunnya yang ada di kapal itu untuk mengumpulkan gandum. Untuk mengumpulkan ada yang masih tersisa satu kepal gandumnya, ada akhirnya dimasak, dibuat bubur. Maka sebagian adat di Jawa, saya juga pernah lihat adat ini di Sulawesi Tengah. Saya pernah lihat namanya, kalau datang 10 Muharram mereka makan namanya bubur suro. Saya masih di tempatnya masih ada. Betul ya? Ada namanya bubur suro. Nah, itu bukan bid'ah, itu tasyakuran. Tasyakuran karena pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Nuh bisa berlabuh di Bukit Judi. Tasyakuran karena hanya sisa-sisa satu kepala gandum, akhirnya cuma bisa berbubur, dimakan 70 orang. Maka tafaul, niru orang-orang terdahulu. 70 orang ini kalau nggak ada kita. Karena seluruh anak keturunan manusia yang ada sekarang itu keturunan Nabi Nuh yang naik ke bahtera beliau. Pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud. Pada tanggal 10 Muharram Nabi Yusuf keluar dari penjara ketika dipenjara oleh pemerintah Mesir waktu itu. Pada tanggal 10 Muharram Nabi Yakub dikembalikan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya buta beliau karena menangisi putranya Nabi Yusuf. Allah kembalikan penglihatannya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa menyeberangi Laut Merah, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pokoknya semua kejadian-kejadian besar itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Termasuk Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakitnya pada tanggal 10 Muharram. Bahkan hari kiamat itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi saya tahu kapan hari kiamat. Betul. Hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat tanggal 10 bulan Muharram, tahun dah ngerti. Tahunnya saya tidak tahu. Tapi kalau hari, tanggal dan bulan tahu kan. Karena hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Pada hari Jumat tanggal 10 bulan Muharram. Makanya hati-hati kalau bulan Muharram pas bertepatan hari Jumat ya. Masya Allah. La ilaha illallah.
آت سيدنا محمد وبعث مقام الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد wallahu ta'ala bisawab wa ilaihi ma'ab. Nah, maka karena begitu agungnya bulan yang mulia ini, maka para ulama menyarankan kita, menganjurkan kita untuk ihya'ul lail Asyura, menghidupkan malam Asyura. Menghidupkan malam Asyura itu maksudnya apa? Menghidupkannya dengan banyak membaca Quran, banyak berzikir. Kemudian siangnya kita berpuasa. Kalau itu nggak bisa puasa Tasu'anya, ya Asyuranya sudah apa? Jadi puasa 10 Muharram itu hukumnya wajib itu. Jadi ada puasa yang hukumnya wajib pada Bani Israel, yaitu puasa 10 Muharram itu hukumnya fardu kayak Ramadannya kita ini. Jadi itu wajib dilakukan tiap tahun. Karena hari itu begitu agung. Maka ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh para ulama, diantaranya sholat hajat, sholat hajat, sholat 2 rakaat terus antum doa kepada Allah, kemudian baca Quran. Kemudian dianjurkan juga untuk berpuasa. Kalau bisa ambil 3, karena Nabi SAW bersabda, puasalah pada tanggal 10 Muharram dan puasalah qablahu wa ba'dahu, sebelum dan sesudahnya. Jadi ya tanggal 9, 10, 11 itu yang paling afdal. Tapi kalau antum tidak kuat, ya ambil Tasu'a tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Kalau masih nggak kuat sibuk kerja, jangan lupa Asyuranya, ya jangan lupa tanggal 10-nya, karena itu istimewa sekali. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni dosanya setahun. Wah ini. Kemudian dianjurkan silaturahmi, dianjurkan pada bulan tanggal 10 silaturahmi. Maksud silaturahmi itu ya datang ke keluarga, kalau punya ibu jenguk ibunya, kalau jauh ya telepon, itu juga termasuk nyambung silaturahmi itu. Sambung silaturahmi itu dengan kerabat, ya sambung silaturahmi itu dengan kerabat. Kemudian ada amalan istimewa juga, yaitu sedekah. Dianjurkan pada bulan tanggal 10 Muharram, kita dianjurkan sedekah sebanyak-banyaknya. Bersedekah pada tanggal 10 Muharram itu ada umum, ada khusus. Ada yang khusus, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Rasulullah SAW bersabda, man wassa ala iyalihi yawma Asyura wassa'allahu lahu fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang melonggarkan belanja keluarganya pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan lapangkan rizkinya setahun penuh. Jadi antum siap-siap, jangan keluarin duit dulu ini, ditabung sampai 10 Muharram. Udah 10 Muharram lagi cor semuanya, kasih anak, kasih istri, kasih orang tua, pokoknya karena itu sudah jadi tabungan itu. Ini hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Beliau mengatakan kurang lebih 60 tahun sudah saya ngamalkan hadis ini, dan saya melihat kenyataannya saya tidak pernah kekurangan uang selama 50 tahun atau 60 tahun. Jadi mujarab dan diamalkan oleh para ulama. Pokoknya antum kalau dahulu sudah, untuk kalau belum punya keluarga, ya kasih ibu, kasih bapak, kasih adik, kasih kakak, kasih paman, kasih bibi, itu namanya ayah, keluarga. Kalau sudah punya istri, prioritaskan anak, istri, pokok beri dia belanja lebih khusus pada tanggal 10 Muharram. Ini namanya khusus. Jangan antum bergantung, saya kan keluarganya orang juga. Jangan begitu. Antum harus memberi. Ya, kalau saya nggak punya apa-apa, copot bajumu, kasih orang.
Jual, boleh jual barang sebelum masuk 10 Muharram. Nanti uangnya itu antum bagikan ke keluarga, karena fadilahnya besar. Antum yang seret rezekinya itu, ini waktu melonggarkan ini. Pokoknya sing bakhil-bakhil calon melarat setahun penuh itu. Yang bakhil-bakhil tanggal 10 Muharram, pokoknya longgarkan belanja keluarga, khusus di tanggal 10 Muharram. Saya itu sudah berapa tahun ngamalkan hadis ini. Setiap tanggal 10 Muharram, itu biasanya kasih uminya Muhammad itu berapa ya dilebihkan. Anak-anak dibelikan hadiah, dilapangkan. Intinya pada tanggal 10 Muharram itu tidak boleh ada keluarga, tetangga, saudara muslim kita yang susah. Semuanya kenyang, semuanya dapat uluran tangan. Gitu ya? Insyaallah. Ini penting ini. Wah, saya fakir-fakir nggak apa-apa. Diwarai suki gak gelem. Rasulullah SAW bersabda, "Kadal faqru ayyakuna kufra." Hampir saja kefakiran itu mendekati kekufuran. Maksudnya apa? Orang itu kalau tidak punya dan terdesak, biasanya orang-orang yang menjual agamanya itu karena faktor ekonomi. Seandainya dia berkecukupan, kehormatannya terjaga, agamanya pun jadi terjaga. Ini lagi di kaos partai udah coba apa ini namanya kalau bukan karena faktor fakir. Akhirnya mentalnya itu mental bagus, ada uang saya jalan. Coba berkecukupan. Coba kita kalau dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa tolak ketika orang merayu kita dengan uang dengan cara yang tidak terhormat. Kita mau tetap sehat. Kenapa? Nggak boleh di dalam agama saya. Orang-orang yang menerjang, mencari nafkah untuk anak istrinya, menerjang hal-hal yang haram, menipu, berbohong, mengurangi timbangan, itu ceritanya apa sih? Itu karena fakir. Itu karena fakir. Maka fakir itu betul. Nabi SAW bersabda, "Kadal faqru ayyakuna kufra." Hampir saja kefakiran itu adalah kekufuran. Karena orang itu bisa hilang agamanya karena masalah fakir. Maka kalau kita dicukupi oleh Allah, maka kita bisa terjaga agama dan kehormatannya. Maka pada tanggal 10 Muharram itu jaminan itu. Tenang ya. Nah ini aku wani jamin nih. Antum kok meluaskan belanja keluarga pada tanggal 10 Muharram, pas masuk maghrib itu bagi-bagi hadiah, diajak jalan belanja apa saja yang dia mau. Itu nanti setahun penuh, masya Allah, itu rezeki itu datang min haitsu la yahtasib. Saya tahun kemarin belanja untuk anak istri, niat ngamalkan hadis ini, niat seperti niatnya Imam Sufyan ibnu Uyainah, karena beliau termasuk yang bersaksi bahwasanya hadis ini benar-benar mujarrad, terbukti janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya ini kan pengangguran ya, kan betul saya tidak punya pekerjaan. Apa pekerjaan saya? Antum kan jelas itu pekerjaannya, ada rombongnya, ada kantornya, nggak ada apa ya? Nggak ada pekerjaannya. Ini kan cuma ngaji di pondok aja, itu kan khidmat sama ilmu, itu bukan pekerjaan. Nggak ada pekerjaannya, tapi ada aja jalan itu datang, Allah tercukupi, Allah gerakkan hati hambanya itu buah jago boleh melas sebenarnya. Ada aja jalan itu orang kasih hadiah. Nah, ketika orang itu berusaha menyenangkan hati hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hati hamba-hambanya itu berusaha menyenangkan dia.
senangkan hati hamba Allah, terutama yang ada fadilah khusus. Yang bakhil-bakhil kan, nggak punya tempat orang bakhil di dunia, ya, nggak layak bahagia orang bakhil. Dan itu, nah ini namanya sedekah secara khusus. Ada sedekah secara umum, ada sedekah secara umum, dan itu fadilahnya pun ya sifatnya umum juga. Dan dianjurkan banyak sedekah pada 10 Muharram itu. Saya buat itu ada apa namanya, rak sufah namanya, itu di depan rumah saya itu ada namanya rak sufah. Itu saya ngikuti kebiasaan ahlus sufah, sahabat-sahabat Nabi itu kalau panen nanti gantungkan berapa tanda kurma untuk sahabat-sahabat yang belum makan. Nah itu juga sufah itu, siapa yang mau gantungkan makanan itu di depan itu terfatul, siapa tahu ada santri lewat belum makan, bisa makan. Ada musafir yang kebetulan belum makan, bisa ngambil makan di situ. Atau yang kehausan nanti bisa minum di situ. Ya, cukup teknik oleh tuan rumah. Ya tapi kalau antum haus ya monggo. Orang itu ya menikmati dan juga memberi nikmat. Jangan sepihak orang bagus. Itu diceritakan di kitabnya Habib Hasan, ya? Habib Ali bin Hasan Baharun itu ada seorang di Mesir, ini kejadiannya ini. Di Mesir ada seorang laki-laki sholat subuh di Masjid Jami Amr bin As. Saya pernah ke sana itu, Masjid Jami Amr bin As. Tiba-tiba ketika keluar dari masjid ada perempuan bilang begini, Tuhan, berikanlah saya sesuatu demi kemuliaan hari ini. Memang hari ini hari apa? Ini kan tanggal 10 Muharram. Oh iya, saya minta sedekah yang sekiranya bisa saya gunakan untuk memberi makan anak-anak saya, kata ibu-ibu ini. Akhirnya laki-laki ini bilang, orang ini bilang, ikut saya. Dia sendiri itu orang gak punya. Akhirnya dia ajak ke rumahnya, dia bilang, tunggu depan rumah ya, tunggu depan pintu ya. Karena dia nggak punya apa-apa, dia nggak ada yang bisa. Akhirnya dia buka bajunya dia lipat, kemudian dia beri dari balik pintu. Ini pakaian buat kamu. Dia nggak punya pakaian lagi, makanya dia tutupi badannya di balik pintu. Saking gembiranya ibu-ibu itu, terus dia doa, semoga Allah memberikan engkau pakaian yang terbaik di surga. Terus ibu itu pergi. Nah malam harinya dia tidur. Dalam mimpi dia berada dalam satu taman yang indah sekali. Dan dia diberi satu buah apel. Nah apelnya tuh harum gitu. Dia bilang apelnya harum sekali. Nah yang beri itu seorang wanita. Wanita ini cantik sekali. Maka dia bertanya, kamu yang memberi saya apel ini, kamu ini sebenarnya siapa? Saya bidadari. Oh, kamu bidadari. Namamu siapa? Nama saya Asyura. Jadi ada bidadari, namanya 10 Muharram. Ya. Oh begitu. Nah terus dia bilang, saya ini istri kamu kelak nanti setelah kamu mati. Kamu istri saya? Iya. Oh gitu. Kemudian dia belah itu apel. Ternyata di dalam apel itu ada pakaian satu setel. Persis seperti doanya ibu itu. Seketika dia bangun dari tidur. Ketika dia bangun tidur, bau aroma apel yang wangi itu tercium di ruangan rumahnya. Maka dia nangis. Dia ambil air wudu, sholat 2 rakaat, dia doa, ya Allah, kalau memang bidadari Asyura yang saya lihat dalam mimpiku itu adalah benar-benar istriku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga. Langsung terkulai mati di tempat. Nah
jadi mau kau juga sama belum ya bulan ini di keadaan majelis maksudnya wis mati beb tanggal 10 Muharram kemarin sama bocahnya ngimpi ketemu Asyura sejauh mati tenang ya cekones jaluk dawa umur ya untuk amal, untuk ketaatan. Ayo, siapa yang pengen duit bojo Asyura? Makanya banyak sedekah di tanggal 10 Muharram. Di Khurasan ada kota namanya Kota Rai. Apa? Kota Rai namanya. Kota Rai ini ada seorang qadhi Kota Rai. Qadhi itu kaya raya. Suatu hari ada orang datang, orang fakir datang kepada qadhi ini bilang, Tuan, saya minta sedekah, saya membutuhkan beberapa potong roti dan beberapa kerat daging dan 2 dirham uang untuk keluarga saya. Ini qadhinya bilang, nanti zuhur ya zuhur. Akhirnya dia datang lagi zuhur, dia nunggu lama. Datang lagi, oh ya asar. Akhirnya setelah asar tidak nongol qadhinya. Akhirnya orang miskin ini pulang dalam keadaan kecewa sekali. Telah di perjalanan dia lihat ada orang Nasrani, orang Kristen, Nasrani duduk depan rumah. Dia sudah nggak punya pilihan untuk meminta, sementara keluarganya kelaparan. Maka dia bilang sama orang Nasrani, saya minta bantuan diberikan uluran tangan demi kemuliaan hari ini. Kata si Nasrani, memangnya hari ini hari apa? Ini tanggal 10 Muharram. Memangnya 10 Muharram itu apa? Dia cerita, tanggal 10 Muharram, pada hari ini Allah turunkan rahmat, pada hari ini Allah menolong nabi-nabi kekasihnya. Maka orang Nasrani itu bilang, kamu telah bersumpah dengan sesuatu yang begitu agung. Tunggu sebentar. Langsung dia bawa berapa gatang itu gandum, dia beri berapa kerat daging, kemudian tadinya dia minta cuma 2 dirham, dia kasih 20 dirham, ambil semua. Dan kalau kamu butuh tiap bulan datang lagi ke sini untuk beri keluarga kamu. Setiap bulan saya siap. Karena kamu telah bersumpah atas nama hari yang begitu agung. Ini orang Nasrani. Akhirnya orangnya pulang. Nah, qadhi yang bakhil tadi malamnya tidur. Sudah lewat 10 Muharram, malamnya tidur. Ketika dia tidur malam, dia mimpi. Dia melihat ada 2 istana. Istana satunya itu adalah istana yang batu batanya itu terbuat dari emas dan perak. Nah, kemudian ada istana yang terbuat dari yakut, merah bening, dari luar bisa lihat sampai bagian dalamnya. Maka qadhi ini orang alim ini, qadhi alim ini bilang kepada malaikat, ini 2 istana ini milik siapa? Maka malaikat bilang, aslinya punya kamu. Seandainya engkau memberi apa yang engkau janjikan kepada fakir dan miskin yang datang 10 Muharram itu, tapi berhubung kamu nggak jadi ngasih, akhirnya 2 istana ini milik orang Nasrani. Malaikatnya bilang begitu. Bangun nangis, dia tampar dirinya, dia menyalahkan dirinya, bodoh, kenapa saya tidak menolong dia waktu itu. Akhirnya dia cari orang Nasrani yang terlihat dalam mimpi, ketemu. Kemudian dia bilang, kemarin kamu berbuat baik ya? Apa itu? Ada orang fakir datang ke sini, iya, dia meminta sesuatu kepada aku demi kemuliaan 10 Muharram katanya. Saya minta kebaikan kamu itu, saya beli. Berapa katanya? 100.000 dirham. Memangnya kenapa kamu ngotot seperti ini? Tadi malam saya mimpi
ada 2 istana dari emas dan perak, dan satu lagi istana dari yakut. Dan kata malaikat, 2 istana itu milik kamu karena kamu telah memberi bantuan, memberi sedekah kepada orang fakir tadi. Nah, saya minta kebaikan itu saya beli, kamu niatkan hadiahkan ke saya. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Likulli ghal, likulli maqbulin ghal. Setiap sesuatu yang sudah diterima itu mahal. Seandainya kamu tawar dengan dunia dan sisinya ini, saya nggak akan jual. Nah, percuma kamu nggak kasih saya, kamu udah serani calon neraka kamu nggak ke surga. Loh, kalau begitu saya tak masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu. Orang Nasrani itu, orang yang nggak punya iman, berbuat baik di hari itu menunjukkan akan mudah datang hidayah pada diri dia. Apalagi orang Islam, ketika dia banyak melakukan sedekah, menyenangkan saudara muslimnya, membantu infak, lihat seperti apa nanti hidayah yang Allah datangkan dalam hidupnya. Karena hidayah itu setelah hidayah Islam ada hidayah taufik untuk beramal, akhirnya bisa taat, sedang ngaji, sedang sholawat, sedang puasa. Nah, ini adalah sebelum amal. Di antaranya juga ini kata sebagian ulama, ketika masuk 10 Muharram itu dianjurkan mandi, untuk mandi bersih begitu. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan barang siapa yang mandi pada tanggal 10 Muharram, maghribnya itu, malamnya itu mandi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membuat dia sakit, ya, tidak akan ditimpa sakit pada tahun itu, kecuali sakit yang memang ajalnya. Kalau memang tahun itu dia mati, sakit itu beda. Kalau sakit yang bukan sakit ajal, Allah akan jaga pada tahun itu. Mandi untuk ihtiram, menggantungkan tanggal 10 Muharram. Kemudian dianjurkan juga pakai celak itu. Tahu celak antum? Kalau sing dele motor itu. Kemudian dianjurkan juga ziaratul alim, menziarahi orang alim. Jadi kalau ada ulama di tempat antum, ziarahi, assalamualaikum Pak Yai, salam, ya, cium tangannya, minta doa, cukup, sudah. Sedangkan ziaratul alim itu dianjurkan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian iyadatul marid, jenguk orang sakit. Kalau ada yang sakit, jenguk. Karena dalam sebuah riwayat, barang siapa yang menjenguk orang sakit pada tanggal 10 Muharram, maka sama saja dia menjenguk seluruh orang sakit seluruh dunia. Bayangkan itu. Kemudian dianjurkan juga mashu ra'sil yatim, mengusap kepala anak yatim, ya. Barang siapa, dalam sebuah riwayat, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka setiap rambut yang dilalui oleh tangannya Allah akan gugurkan dosa-dosanya dan angkat derajatnya. Nah, khusus pada tanggal 10 Muharram, siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka sama saja dia telah berbuat baik kepada seluruh anak yatim yang ada di dunia ini. Satu tapi dapat semua. Karena apa? Ini tanggal 10 Muharram. Kemudian dianjurkan juga taklimul azafir, ya, potong kuku pada tanggal 10 Muharram. Dan yang terakhir, amalan bacaannya kalau bisa baca surat Al-Ikhlas 1000, ya. Insyaallah. Baca surat Al-Ikhlas, betul Allahu Akbar, itu dianjurkan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lindungi dia dari segala keburukan yang terjadi pada tahun itu. Kemudian baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali? 70 kali. Siapa yang baca hasbiyallah wa ni'mal wakil 70 kali, dia tidak akan mati tahun itu.
Kalau dia bakal mati tahun itu, dia tidak diberi taufik kata para ulama untuk membacanya. Kalau punya anak kecil ya dibaca 7 kali, ditiupin aja gitu. Itu dibacain 70. Ya dia pingin out atau ini sumpah yang dunia virus. Ya wes salah toh ya. Mati apa yo. Wallahu ta'ala bishawab. Apa lagi? Ya, ingat puasa ya. Saling mengingatkan. Insyaallah kita puasa. Saya insyaallah niat puasa Asyuranya tanggal 10-nya juga tanggal 11-nya. Kemudian jangan lupa itu tausi'ul iyal, tausi'atul iyal namanya, melapangkan belanja istri. Di antara seluruh amalan yang saya baca tadi, yang saya katakan tadi, semuanya itu yang paling sahih hadisnya cuma dua. Puasa sama sedekah, dua ya. Adapun yang mandi yang apa tadi itu kaitannya dengan fadhailul amal. Hadisnya dhaif. Yang sahih dua. Melonggarkan belanja keluarga, sedekah dan puasa. Itu toh, dua ini saja. Saya itu tidak kuat riwayatnya. Tapi karena itu dianjurkan oleh para ulama, antum buat tidak apa-apa. Tapi jangan sampai dua ini antum luput, yaitu memperbanyak sedekah terutama pada keluarga. Yang kedua puasa. Jangan lupa.